Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari video sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita check it out. Dalam video kali ini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama, asas-asas perjanjian. Yang kedua, apa itu negosiasi. Dan ketiga, syaratnya batal suatu perjanjian. Dan terakhir adalah addendum. Yang pertama yang akan saya bahas adalah asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian diatur dalam KHU Perdata yang terdiri dari 5 asas. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas kepastian hukum. Dan ketiga, asas konsensualisme. Dan keempat, asas itikat baik. Dan terakhir dan yang kelima adalah asas kepribadian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang dapat bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak melanggar hukum. Contohnya kayak seperti kayak kita semua orang bebas berbuat perjanjian apapun di antara siapa. Cuman perjanjian ini ada batasnya, yaitu adalah selama kebebasan selama perjanjian itu tidak melanggar hukum atau undang-undang. Kedua adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini yang dimaksud adalah jika misalnya ada terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak itu ingkar janji atau prestasi, maka maka keputusan tersebut dapat memaksa pihak lain untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian. Kayak misalnya kayak perjanjian itu sudah memiliki kepastian hukum, jadi udah memiliki perlindungan hukum. Yang ketiga adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini berarti kesepakatan, yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir dari sejak terdiri yang tercapai kata sepakat. Berarti perjanjian ini telah mengikat dengan kata sepakat yang sudah dinyatakan dan diucapkan, sehingga tidak perlu adanya formalitas lagi kecuali prinsip tersebut dalam hal undang-undang memberikan formalitas tertentu. Contoh ya, kayak jual beli tanah, itu kan merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan adanya akta ontetik notaris. Yang keempat adalah asas itikat baik. Asas itikat baik ini maksudnya kayak perjanjian itu harus di keadaan para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian itu harus jujur, saling terbuka dan saling percaya. Yang kelima adalah asas kepribadian. Dan yang terakhir, asas kepribadian ini maksudnya itu isi semua perjanjian itu hanya mengikat para pihak secara personal, tidak dia mengikat pihak-pihak yang lain yang tidak memberikan kesepakatan. Berarti jika ada kesepakatan perjanjian antara dua pihak, berarti itu hanya mengikat pada dua pihak. Jadi asas kepribadian ini ada kayak misalnya contohnya kayak seseorang hanya dapat mewakili diri sendiri dan tidak boleh mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian ini cuma hanya berlaku untuk para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut. Materi kedua adalah negosiasi. Sebelumnya memasuki materi ini, mungkin di sekitaran kita ini negosiasi ini sudah pernah terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya kita ke pasar membeli sesuatu, kita bernegosiasi sama penjual dengan harganya. Atau misalnya kita ke tempat jual HP, kita pasti ada negosiasi menjual HP kita dengan harga seberapa atau membeli HP dengan harga seberapa. Jadi negosiasi ini artinya merupakan suatu elemen penting dalam sebuah penyusunan kontrak, di mana terjadinya pada tahap prakontrak. Setiap penyusunan suatu kontrak seringlah diawali dengan proses negosiasi, meskipun itu dalam membuat suatu perjanjian yang sederhana.
Sebenarnya negosiasi ini sangat mempengaruhi isi dan pelaksanaan kontrak apabila para pihak yang membuat kontrak menerapkan strategi dan tahapan kontrak dengan benar, maka diharapkan kontrak tersebut dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta mencerminkan keseimbangan dan keadilan para pihak. Di dalam negosiasi ini memiliki kode etik atau perilaku negosiasi. Dia terdiri dari dua ya. Yang pertama ada win-win attitude, dan kedua adalah right or wrong my client atau gaya Soviet. Sebenarnya yang poin kedua ini tidak dianjurkan untuk menerapkan kode etik pada suatu negosiasi. Kenapa tidak dianjurkan? Mari kita simak dulu ya. Win-win attitude itu maksudnya itu suatu sikap yang dilandasin oleh itikat bahwa negosiasi kontrak itu sedapat mungkin pada akhirnya akan menghasilkan suatu kontrak yang menguntungkan secara timbal balik. Misalnya aku sebagai pihak misalnya saya sebagai pihak B dan itu Andi sebagai pihak B A. Jadi kami saling berdiskusi agar pihak A dan pihak B itu mendapat keuntungan, bukan hanya pihak A yang dapat keuntungan atau sebaliknya pihak B. Yang kedua yang tadi saya bilang tidak dianjurkan karena right or wrong my client atau gaya Soviet itu maksudnya itu umumnya dilakukan oleh orang yang berperkara, walaupun cara ini dihindarin karena dengan alasan siapa yang mau berhadapan dengan orang yang hanya mau menang sendiri, yang membuat orang enggan untuk berorganisasi lebih lanjut. Misalnya seperti aku bilang, misalnya saya membuat perjanjian sama pihak A, si Andi, tetapi si Andi itu cuma mau untungnya, sedangkan dia nggak mau membagikan hasil untuk saya sebagai pihak B. Jadi itu sebenarnya tidak dianjurkan dalam suatu negosiasi. Yang ketiga adalah syarat pembatalan perjanjian. Syarat pembatalan perjanjian ini sebenarnya harus ada prestasi. Perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal balik, dan pembatalan dilakukan melalui keputusan hakim. Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai syarat sah perjanjian. Misalnya saya sebagai pihak B, si Andi sebagai pihak A. Pihak A, si Andi menyewakan ke saya sebuah tanah. Sedangkan di dalam perjanjian itu dia tidak menuliskan dengan apa yang telah kita negosiasi. Jadi otomatis perjanjian itu bisa kita batalkan langsung. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syarat-syarat apa yang telah kita bernegosiasi sebelumnya di perjanjian. Materi terakhir adalah addendum. Addendum adalah perubahan atau lampiran dari sebuah perjanjian. Fungsi adanya addendum adalah menanggulangi hal-hal yang belum termuat di perjanjian, atau juga untuk memberikan ruangan perubahan perjanjian di masa depan ketika kondisi berubah dan para pihak ingin mengubah sebagian isi perjanjian. Saya contohkan kasusnya addendum. Misalnya saya membeli apartemen pihak pertama Andi. Setelah di perjanjian itu tulis bahwa pihak kedua akan melunasi rumah tersebut selama 2 tahun. Tetapi karena kejadian COVID ini, pembayarannya akan bertambah setahun. Jadi di perjanjian itu kita harus membuat addendum bahwa pelunasan pembelian rumah itu bukan 2 tahun tetapi menambahi setahun, jadi 3 tahun akan lunasin semuanya gitu. Nah, itu adalah materi-materi yang akan saya sampaikan hari ini.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang melihat video kali ini. Sekian dan terima kasih. See you again. Bye bye.